yang membuat konten gandengan tangan. Why? Kenapa mesti gandengan tangan? Sebenarnya gue tuh main sosial media itu dari tahun 2000. Jiwa-jiwa budak konten. Oke. Pernah gue diserang buzzer kompetitor tersebut. Misalkan bisa nggak sih gue tuh kantoran tapi gue jadi influencer. Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Dan bisa dilihat jadi mungkin udah pada familiar semua sama sering seliweran di FYP FYP, YouTube Short, hampir semua. Keywordnya lo tau nggak? Resmon Nina Nino. Yes, Resmon Nina Nino. Dan gue penasaran, kita coba hari ini karena gue melihat Resmon ini adalah sosok influencer tapi yang punya added value ya. Artinya ada profesionalisme di dalamnya, tapi somehow itu dijadikan dalam tanda kutip poin plus untuk bisa menginfluence seseorang di sana. Nah, kali ini gue kedatangan Resmon, nanti mungkin Resmon bisa memperkenalkan diri sendirinya dan kemudian sharing lah tentang kesibukan dan bagaimana Resmon melihat urgensi pendidikan untuk dari sisi influencer seperti itu. Oke Mas Resmon, gue panggil bro aja kali ya bro ya. Oke. Bro Resmon, kabar gimana? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini gue nungguin hampir sebulan, guys. Gue nungguin hampir sebulan. Gue udah bikin appointment sebulan lalu dan akhirnya setelah balik dari luar kota ya. Ya, balik dari luar kota baru bisa sekarang ya. Baru bisa sekarang. Jadi ya kesibukan ngapain aja sih Mas? Kesibukan seperti biasa yang dilihat. Ini pasti. Ya, kerja sebagai salah satu perusahaan BUMN. Oke. Ya, sudah dilihat Resmon itu terkenal dari kereta api. KAI. Lahir dari KAI, tumbuh dari KAI. Lahir dari KAI, tumbuh dari KAI. It means ada profesionalisme, etika kerja yang dijaga, dan itu yang gue appreciate dari seorang Resmon. Ya. Tapi ternyata menariknya Resmon ini adalah dia juga influencer yang membuat konten gandengan tangan. Why? Kenapa mesti gandengan tangan? Jadi gini loh, ini sudah pernah dibahas ya. Kenapa sih kok kontennya gandeng itu? Walaupun dalam konsep si konten gandeng ini tuh banyak pro kontra bro. Ya. Kan? Tapi gue kayak ya udahlah gitu. Kita misalnya gini, 1% yang nggak suka gitu kan, terus dibandingkan sama 1000 orang yang suka gitu kan. Berarti yang kita mengikuti ya 1000 orang ya. Yes. Karena kan beda sudut pandang, benar nggak sih? Dan lu nggak mungkin untuk menyatukan semua untuk. Ya, awalnya dari konsep kenapa konsepnya kok gandeng gitu. Sebenarnya gue tuh main sosial media itu dari tahun 2017. Yang memang apa sih konsepnya tuh kayak seru-seruan gitu aja loh. Cuman daripada gue wasting time banget gitu kan, cuman buat yang gak berfaedah. Terus ketemu teman gue di stasiun Gambir, terus dia bilang kayak coba deh lu kontennya tuh kayak gandeng gitu loh. Konten gandeng kira-kira masalah nggak ya? Gitu kan. Coba ditantang karena gue seseorang, gue tuh tipikal orang yang suka tantangan. Suka tantangan. Ya, jadi oke deh gitu. Gue coba awalnya itu di stasiun Gambir, terus ada mahasiswa mau pergi ke Bandung kalau nggak salah ya deh, Bandung yang gue gandeng gitu kan. Nah after dari itu kan kamera jauh ya, kamera tuh jauh gitu kan, kamera jauh terus gue gandeng, dia kayak bengong gitu. Nah diambilnya tuh nggak lama, itu sekitar 10 sampai dengan 15 detik gitu, karena itu kan mainnya slow motion ya. Nah slow motion. Nah terus ya udah, after dari gue konten itu gue izin dulu. Wah sorry saya dari konten kreator bla 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 bla. Saya boleh nggak sih saya posting di sosial media gitu, kira-kira ada yang marah nggak? Terus oh monggo kok mas, nggak ada kok gitu. Jadi seru-seruan karena memang jiwa yang sama-sama milenial gitu kan, jiwa-jiwa budak konten. Budak-budak konten, terus jadi kayak dianya juga oke aja, nggak lama itu langsung meledak lah gitu. Tapi sukses ya, gue perhatiin sukses dan kayaknya ada YouTube channel lain yang ngikutin gaya lu deh. Iya, tapi ya kayak gini loh, kita juga ibarat di konten kreator itu
sesuatu hal yang unik pasti akan diikuti. Yes. Tapi dengan packaging yang berbeda. Yes, gitu. yes, Nah, yes. banyak yang bilang kayak, "Oh, ini kontennya sama, entah Mhm, konten gue dibilang ngikutin gitu kan." Ya itu whatever gitu. Ya, kan. ya. Ya udahlah gitu. Oke. Nah, tapi kan packagingnya itu berbeda. Yes, Dan yes, gue yes. tidak nggak kayak gini loh. Pernah gue diserang buzzer kompetitor tersebut gitu kan, sampai ngejelekin dan sebagainya macam. Dan itu tuh sampai gue tuh ngecek di temen gue tuh, pokoknya dicek lah, dilacak gitu, ternyata tuh akun si email itu sama mencantumkan dengan akun si content creator tersebut. Oke. Bahkan akhirnya content creator itu berani nongol di komentar gue gitu kan. Terus gue cek, oh ini mah cuma kayak aji mumpung gitu kan. Karena dia dia tuh content creator yang memang dia tuh konsepnya udah mateng. Terus dia tuh kalah gitu loh. Nah, kalah, ya. Kalau gue kan gini ya, kita percaya gitu di Indonesia itu gitu kan. Ada pasaran tuh yang dimana kita ini ada orang membuat konsep yang keren tapi tidak viral gitu. Dengan beda orang kalau membuat konsep kontennya itu yang sederhana tapi ngena di hati gitu loh. Kayak receh tapi seru gitu. Ya kan? Nah, itu sih kalau gue sih ya udahlah ya. Iya. Jadi gue ya 10-15 detiknya respon ini gue bilang catchy banget. Dan tadi seperti bilang kita adalah generasi muda konten ya, milenial dan punya ciri khas. Jadi menurut gue sih ya responnya oke lah, orang banyak yang suka like or dislike, kita udah nggak bisa atur ya. Tapi selama gue objektif karena gue melihat ini dari sebelum kenal sama lu ya, artinya gue udah ngeliat nih memang lu punya ciri khas sendiri lah, entah itu dengan outfit lu, entah itu dengan lagunya segala macam. Jadi gue pikir sih ya orang lain, karena gue juga ngikutin ada beberapa juga yang mirip kayak lu, tapi lu beda sih, gue bilang lu beda sih gitu kan. Dan ya itu dia, yang penting lu punya ciri khas sendiri, itu aja kan. Oke deh, itu jadi selain lu bikin konten gawe di BUMN, di KAI, terus udah itu aja. Kayaknya ada kegiatan lain deh kayak offline ya. Offline itu kayak gue tuh lebih sekarang tuh merambah ke MC ya. MC. Kayak gue tuh melatih nih. Misalnya gini. Ada orang yang kayak, "Mas yuk ngundang" gitu kan di suatu acara gitu. Nah, ngundang di acara orang, terus gue tuh kayak, diri gue ngapain nih? Gue sebagai bintang tamu gue ngapain gitu loh. Kalau gue cuma konten gandeng kayak aduh nggak banget gitu kan. Lu misalkan lu di ngisi acara terus cuma konten gandeng doang, kayak udah basi banget gitu. Cuman gue kayak lebih mengasah untuk MC gitu sih. MC. Nah sekarang gue tekunin tuh adalah MC gitu kan. MC seru-seruan fun. Kalau untuk MC kayak formal tuh kayak belum gitu. Karena ilmu gue tuh kayak gue untuk mendapat nih gue bisa nih satu pekerjaan ini nih, gue harus belajar terlebih dahulu gitu. Poinnya adalah seorang Resmond mau keluar dari zona nyaman, jadi ya gue tahu pasti lu akan diundang karena lu jadi icon untuk gandengan tangan, tapi lu kayak berpikir gue harus memberikan nilai tambah lagi buat diri gue, dan lu berakhir dengan mempelajari skill untuk MC seperti itu ya. Dan itulah yang perlu kita ambil poin teman-teman. Jadi pada saat kita mungkin udah ada di atas karena kita punya ya kemampuan menginfluencer dan segala macam, tapi jangan cepat puas dengan zona nyaman kita karena bagaimanapun disruptif, artinya nanti mungkin akan ada konten yang sama yang lebih viral lagi. Dan sekarang Resmond sudah mulai switching lah, menambah soft skill lainnya, itu MC. So good luck untuk MC-nya, KAI-nya, kontennya semua sukses, semua viral semua. Teman-teman, seperti biasa konten kita kan mau mengangkat urgensi pendidikan. Jadi gue ngeliat Resmond ini seru ya kalau udah bahas pendidikan ya. Yes, seru karena apa? Karena lu yang datang gitu. Seru karena lu yang datang. Sekarang kita mau challenge Resmond karena Resmond punya profesi. Resmond duduk di BUMN KAI. Menurut lu gimana Resmond, pendidikan dan anak milenial saat ini? Kalau terkait pendidikan ya, karena gua itu terlahir di dalam keluarga mungkin orang tua gue itu tidak pendidikan tinggi ya, gitu kan, masih tamatan SMA gitu kan. Orang tua gue juga salah satu instansi pemerintah juga di Polri gitu kan. Jadi orang tua gue itu kayak bokap. Nah, dia tuh kayak lebih mengutamakan pendidikan. Dia selalu mengajarkan bahwa betapa pentingnya itu dalam kita tuh harus punya ilmu gitu, belajar terus gitu. Jadi pentingnya adalah pendidikan gitu Pak. Kenapa? Itu adalah modal dasar kita untuk masa depan. Kayak dasar. Ya benar kan, motivasi. Karena pentingnya pendidikan itu kita sampai tua pun juga pasti akan belajar gitu kan. Belajar bukan hanya soal materi dalam apa ya,
Misalkan ya belajar itu bukan hanya masalah bukan, kuliah ya, dan segala bukan hanya macam. kuliah gitu kan. Include masalah mentality lu, kesehatan Betul. lu, kemudian pengembangan diri lu itu juga bagian dari kayak pembelajaran. misalnya gini, sekarang banyak banget anak milenial tuh yang putus asa. Yes. Ya kan? Putus asa, gue nggak kerja, gue nggak Oke. aduh. Nah, dari situ tuh kita misal gini, setiap orang itu ada fasenya. Oke. Ya kan? Ada fasenya yang dimana kadang kita lagi di atas, di Oke. bawah gitu kan. Nah, ketika kita ada di bawah itu kita belajar. Oke, yes. Kita belajar nih. Kita memotivasi diri kita sendiri gitu. Ya. Dan gue tuh kayak gue menginfluence gitu. Gue influencer deh. Gimana caranya gue menginfluence diri gue dulu. Yes. Gitu kan. Biar gue tuh bisa menyampaikan ke followers gue lebih baik menginfluence diri gue dulu deh sebelum gue jadi influencer gitu. Apa nih yang bisa gue berikan untuk penonton gue gitu kan. Nah, sama halnya pentingnya dunia pendidikan itu seperti itu. Jadi gue akan terus kayak belajar entah dalam dunia apa ya yang dibilang ya pendidikan gitu, terus di luar pendidikan gitu kan. Itu gue selalu belajar gitu loh. Jadi ya dalam hidup gue pun gue masih terus belajar. Setiap ada kendala itu gue ambil hikmahnya, gue belajar biar nggak terjadi di kemudian hari. Terus kayak gue belajar gimana caranya memanage waktu gue kerja dengan gue konten, dengan gue off air, itu gue selalu belajar gitu. Kadang kita nggak tahu rezeki, kadang-kadang mepet. Mana nih harus gue prioritasin antara gue di kantor dengan job off air gue. Job off air. Nah, tapi gini, gue tuh orangnya komitmen. Ketika gue sudah viral nih di sosial media, misalkan gue diundang TV segala macam, ada job dan segala macam off air, gue selalu izin ke manajer gue. Ada bisa nggak? Kalau misalnya bisa, gue ambil manajer kantor. Nah, kalau misalkan bisa diizinin saya ambil, kalau enggak ya enggak. Karena gue terlahir, gue ada di dunia sosial media adalah berkat kereta api Indonesia. Gitu. Karena gue nggak mau yang kacang lupa kulitnya, enggak. Itu guys gue suka. Itu gue nggak mau, karena gimana pun yang diprioritasin adalah KAI. Selagi misalkan bisa gue hadir, nggak bisa ya gue nggak akan hadir. Oke. Poin penting pertama adalah bahwa sosial media menjadi influencer itu sepakat ya Mas Resmo. Lu punya tanggung jawab, gue bilang. Bro, lu punya tanggung jawab karena lu sudah viral, lu sudah membuat diri lu sesuatu viral, dan lu punya tanggung jawab positif untuk menginfluence terutama para follower lu gitu kan, untuk memberikan pengaruh positif. Dan ya moga-moga dengan apa yang disampaikan Bro Resmond ini, bahwa pendidikan itu penting pertama dalam karirnya dan ke depan path karir lu gitu kan. Mas Resmond ya tadi selain dari encourage orang tua juga, peran penting orang tua juga. Nah, mungkin karena gini sih, banyak yang jadi influencer kemudian tapi misalkan lupa sama kuliahnya gitu, lupa sama sekolahnya gitu. Pendidikan tuh bisa formal non formal ya, artinya lu bisa ngambil course, lu bisa ngambil apapun itu, tapi somehow ya message-nya adalah once lu becoming influencer, lu viral, ya kalau bisa lu membuat sesuatu yang positif gitu kan. Impact-nya positif, dan itu sudah dilakukan oleh Bro Resmond ini. Yang kedua adalah masalah komitmen dan integrity. Artinya dia udah bilang nih, kalau gua ada cuan juga di luar offline. Seperti yang lu bilang di awal, lu lahir dari KAI dan lu kembali lagi kepada komitmen bahwa nomor satu adalah KAI. Pekerjaan di luar itu adalah, nah karena banyak juga sih Bro, artinya yang kalau cuannya lebih gede dan artinya integrity di awalnya dia lupa. It's matter of cuan gitu kan. Ya itu nggak bisa diingkari ya. Pasti ada. Ya. Tapi itu 2 poin yang gue suka dari Bro Resmond ya. Baik lagi nih ke konten. Lu pernah ada pengalaman buruk gak sih bikin konten? Pengalaman buruk sih kalau gue ya, kalau untuk pengalaman buruk konten ada beberapa yang abis ya pernah komit gini loh. Gue kan nggak pernah setting ya. Setelah itu gue izin dulu nih. Jadi lu udah gak pernah setting? Nggak. Oke. Gue gak pernah setting. Jadi gue gandeng, setelah gandeng konten, terus gue izin posting, ya kan? Boleh atau enggak? Gitu. Kalau boleh gue posting. Tapi ada jeda dari itu beberapa minggu, bahkan sampai ada yang pernah 1 bulan, terus dia DM, sorry ini segala macam, boleh nggak di take down? Gue gini, iya udah, oke. Gue yang mau minta mohon maaf gitu, sorry ya kalau misalkan
kan awalnya sudah diizinin nih, Ya. sorry sebelumnya karena aku posting adalah diizinin Oke. gitu kan, diizinin untuk posting walaupun kita nggak ada komunikasi sebelumnya gitu kan, ya aku posting tapi nggak apa-apa, terus permintaannya untuk di tag down saya tag down gitu loh, Iya. walaupun itu udah 10 M ya. Oh, itu impact ya? Kalau 10 MB? Sebenarnya gini, gue bukan yang tipikal influencer atau konten kreator yang anjir udah 10 M ini apa sih gimana sih enggak gitu. Gue enggak gitu. Gue lebih kayak kita gini loh, hak asasi manusia Yes, gitu. yes. HAM gitu kan. Iya. Hak orang gitu. Yes. Orang yang ketika dia merasa mungkin dia belum siap untuk diperbincangkan ya. Kalau gue udah tebel banget ya. Gitu loh. Jadi mungkin dia belum siap gitu kan diperbincangkan gitu kan. Jadi ya mungkin awal-awal pas bikin itu dia pasti nggak kepikir gitu kan, pas sudah ya betul, nggak kepikir sampai se-boom itulah gitu. Nah tapi gue kan menghargai menghargai orang lain gitu. Kalau merasa dia udah mulai nggak nyaman terus dia bilang sampai DM ya, iya dong, bukan hak gue juga untuk menahan itu postingan gitu kan. Nah makanya gue bilang sama di sini hanya di podcast lu ya Mas ya. Gue cuma bilang buat para konten kreator, kita boleh untuk berkonten, kita boleh ngeprank orang, terus walaupun kita sudah izin gitu kan setelah mau posting gitu, ketika orang itu nggak nyaman ya sudah nggak usah jadiin masalah gitu loh. Masalahnya di mana gitu loh, ya kan? Kita masalah sama kita rugi di sosial media atau kita masalah sama orang? Nggak nyaman dong nggak nyaman kan? Nah mending gitu sih. Gue lebih kayak gue menghargai orang. Gue juga kalau misalkan ketika gue ada di posisi dia nih, gitu kan, ketika gue dibuat nggak nyaman, gue pasti akan minta. Makanya ya udahlah gue take down. Ya itu dia, jadi ya itu makanya teman-teman ya proses berpikir ya itulah yang gue salut juga dari Resmond. Artinya nggak semua orang bisa mengaccept ini ya Resmond. Artinya gila dengan udah viewer 10 M terus di take down, dia mungkin bisa punya sikap yang opposite daripada lu ya, dia bisa marah segala macam kan lu udah oke kemarin sekarang gitu kan. Tapi kayaknya untuk seorang Resmond nggak ada, artinya dengan quality lu, gue bilang lu bisa buat konten yang lebih viral lagi, gue bilang dengan viewer yang lebih lama lagi. So it's not big deal lah buat Resmond, gue pikir, untuk membuat keviralan yang lebih besar lagi seperti itu. Keren, gue bilang sih keren. Nah itu dia pengalaman buruk untuk bikin konten. Moga-moga ke depan sih lancar terus Resmond, apapun itu konten lu ya. Ada rencana pengembangan konten lain gak sih? Oh ada, sekarang ini sejauh ini gue kayak gini loh, gue kalau untuk konsep lepas konten gandeng nggak mungkin ya. Itu jadi gue ada kayak satu konsep lagi, gue lebih kayak Nino bergerak gitu. Nino bergerak. Ya, Nino bergerak tuh dalam arti ini udah boleh di-spill? Udah mulai. Nino bergerak itu yang kalau misalkan lu lihat Mas postingan gue di TikTok, di Instagram gitu kan. Itu gue selalu kayak apapun yang terjadi dan itu real ya, itu yang terjadi di depan mata gue gitu loh. Gue tipikal yang nggak mau setting deh gitu kan. Yang ketika orang melihat gue lagi ada di mana, terus melihat sesuatu yang harus gue bantu ya gue bantu. Gitu. Jadi ada beberapa kejadian lah yang ibu-ibu pengamen kekurangan penglihatannya, dia sampai KDRT sama suaminya, cacat gitu kan. Jadi lu udah mulai masuk ke situ. Gitu loh, sudah mulai masuk ke situ. Nah, itu kita tuh berbagi dalam diri gue adalah kita berbagi, kita ngebantu orang nggak perlu untuk kita kaya dulu. Nggak perlu kita nunggu kaya gitu kan. Dan kita gini, kita punya misalnya punya 200.000 nih, ya kasih aja. Kita bagi dua, toh gua percaya feedback itu di kedepan hari bakal ada gitu loh. Jadi akan nyata dalam apa yang kita kasih. Ada orang bilang, lu kan posting nggak perlu untuk diumbar gitu kan. Itu memang benar, tapi setidaknya gue adalah menginfluence orang milenial gitu kan. Seberapa penting sih kita sedekah sama orang? Gitu kan, seberapa penting gak sih? Lu tuh untuk sedekah lu gak perlu untuk jadi orang kaya gitu kan. Setidaknya seperti itulah. Dan lu ambil positifnya aja. Banyak orang bilang gini, dia tuh padahal sehat, cuma pura-pura. Itu urusan belakang. Dan itu urusan dengan yang di atas ya bilang. Yang penting hati kita baik, kita ngasih semampu kita gitu kan. Gue mau influence orang nih. Kita tuh lagi makan, lihat ada orang yang seperti itu, seharusnya kita lebih peka sih. Lebih peka ke lingkungan kita gitu sih. Lebih kayak ya kita makhluk sosial sih, makhluk
makhluk hidup yang berdampingan sesama makhluk Yes. hidup kan, gitu. Jadi seenggaknya apa salah kita berbagi gitu sih. Oke, so Resmond sekarang udah mulai diversifikasi kalau bisnis. Artinya dia udah masuk membuat konten yang lain, menggali creativity lain untuk masuk ke dalam ya kegiatan charity lah seperti itu ya. Artinya, dan gue setuju sih banget Resmond bahwa kalau lu sharing itu bukan poinnya yang dilihat bahwa ngapain sih lu share ke orang tapi atau berbagi tapi lu kontenin, bukan itu, tapi adalah justru kembali lagi yang kedua, tanggung jawabnya Resmond sebagai influencer adalah dia memberikan contoh, gue bilang gitu. Jadi neti ya kadang suka salah fokusnya di mana gitu loh. Bukan masalah untuk mengekspos charity-nya, tidak, tapi adalah contohnya. Dan tadi ya seperti disampaikan bahwa ya lu nggak perlu kaya dulu untuk sharing gitu loh, karena gue sih setuju sih jumlah berapapun tuh kadang buat kita kadang kayak meaningless, tapi buat orang tuh kayak cepet 50 tuh kayak ya itu bisa buat dia survive. Sorry mas, kayak contoh gini sekarang ya, kayak anak-anak ibaratnya kata Gen Z lah ya. Nah dia tuh lebih pola pikir adalah lebih coffee shop, nongkrong, itu kan dia nggak peduli sekitarnya. Bener nggak sih? Iya. Dia rela mengeluarkan sampai ratusan ribu, terus sampai ya untuk dia dan circle-nya dia dan gitu. Circle dia gitu. Nah gue tuh kayak menginfluence teman-teman Gen Z itu, yuk kita walaupun hidup di Gen Z nih, ibaratnya gitu, kita tuh harus pikiran kita harus terbuka gitu. Kalau bilang itu kan urusan dewasa, gue belum dewasa, gitu. Maksudnya kita lebih kayak terbuka gitu loh, terbuka bahwa kita hidup di mana di samping kanan kiri kita ini banyak orang membutuhkan, kayak gitu sih. Daripada lu ngopi, lu bisa sanggup ngopi sampai ibaratnya lu habisin 500.000 ya kan, sampai juta-juta nongkrong segala macam, toh cuman setidaknya lu ngasih cuman 50.000 kan nggak rugi gitu. Dapat lu menyimpannya, lu ibaratnya lu deposit deh. Deposit pahala lu selagi lu hidup gitu kan, deposit pahala ya kan. Deposit kita harus bisa mendeposit gitu loh. Toh itu feedback ke kita pasti ada. Betul sih, karena gue sudah pernah merasakan sih mas. Feedback ke kita itu pasti ada gitu kan. Entah lihat ada misalkan nenek misalkan ya orang pengamen terus dengan keterbatasan jalannya pincang segala macam, terus di pikirannya itu bohongan itu Allah alam sih ya. Gitu. Yang penting dari hati kita gitu, kita sedekah. Gitu. Gue setuju, sedekah itu kalau dia bohong urusan dia dan di atas itu gue jauh lebih berat lagi. Betul. Tapi yang penting kan dilihat di atas kan niatnya kita. Cakep bro, kita udah ngomongin pendidikan, charity, konten lu tentang KI sekarang. Ada mau sharing nggak sih gimana buat teman-teman yang mau rekrutmen KI itu gimana sih ceritanya sekarang? Kalau rekrutmen KI ya jadi banyak banget DM yang masuk, bang mau dong jadi pegawai KI dan sebagainya gitu. Nah kalau rekrutmen KI mungkin yang kapasitasnya berbicara adalah dari SDM ya mas ya. Karena ini gue bukan di SDM dan gue juga kurang begitu paham tentang rekrutmen KI. Jadi sepengetahuan gue, jadi kalau misalkan ada rekrutmen itu kereta api itu selalu open buat umum. Dan kualifikasinya tuh jelas banget. Jadi ada yang rekrutmen SMA gitu kan, terus S1 S1-nya apa aja itu tuh dia itu kualifikasi itu jelas gitu. Nah itu harus online dan ya memang terbuka gitu. Sekarang zamannya sistemnya ada transparan ya gitu, nggak ada yang bisa dimanipulasi, tidak ada gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada info misalkan terkait bayar sekian ratusan juta gitu kan masuk KI, gitu. Sekarang zamannya adalah transparan. Jadi kalau teman misalkan memenuhi syarat masuk, ya enggak masuk. So ini adalah ya fair ya, gue pikir karena BUMN ya, gue pikir BUMN ya selain KI juga informasinya terbuka publik, tidak ada money politik di dalamnya, semua transparan, semua bisa diakses ke publik. Jadi ya memang soal respon juga ya nggak bisa juga ngatur siapa yang mau masuk apa enggak gitu kan. Pokoknya lu ikutin terus, tapi kira 2023 atau ini ada pembukaan 2023 udah habis ya. 2023 2024 kali ya. 2024 ada. Itu kan. Nah, itu 2024 ada, teman-teman ya ikutin aja website resminya, ikutin semua prosedurnya karena memang ya di BUMN sekarang memang tidak bisa lagi gitu ya, tidak bisa bukan di BUMN aja sih. Maksudnya semua instansi perusahaan besar ya, mungkin bukan hanya BUMN, kayak misalkan instansi pemerintah kayak Polri, TNI dan sebagainya, itu juga sekarang tuh udah kita tuh hidup di mana zaman digitalisasi. Semua tuh pakai digital gitu kan, semua transparan gitu.
bukan kayak kembali zaman seperti dulu gitu. Seperti dulu mungkin hanya selembar kertas yang menentukan saat itu. Sekarang semua transparan, bisa dilihat. Semua bisa dilihat. Iya, gitu secara online. Jadi akuntabel itu masih ada gitu. Oke. Ya, akuntabel. Gua sampai lupa kata-kata gua, akuntabel. Oke, Resmond, kita closing satu lagi sebelum kita closing, karena Resmond harus gue balikin ke kantor, gue culik ke kantor, jadi cari atasannya. Tapi terima kasih lo udah dijemput, sampai sempet-sempetin waktu gitu kan, hampir lupa kemarin. Hampir lupa. Sumpah. Kemarin tuh ke Jember ya, lupa. Astagfirullahaladzim, lupa gitu kan, udah punya janji tanggal 17, bisa nggak ya tanggal 18. Ternyata kita tuh sama-sama tanggal 17 nggak bisa, bisa betul, tanggal 18. Betul. Ya itulah, memang sudah semesta mengatur ya. Gitu. Closing, Resmond, lu membayangkan diri lu 5 tahun lagi seperti apa, Resmond? Membayangkan 5 tahun gue tetap menjadi Resmond Nino yang apa adanya. Resmond Nino apa adanya. Ya, yang tidak mau neko-neko. Kita nggak tahu karir kita apakah lebih meningkat, lebih gimana, apa biasanya kita nggak tahu. Tapi optimis ada ya. Misalkan kita lebih baik dari yang sekarang. Ketika nanti kita lebih baik dari yang sekarang tuh, ya tetap menjadi Resmond Nino yang apa adanya. Kita humble sama siapapun, nggak pernah memandang bulu gitu kan, nggak pernah memandang maksudnya memandang apa sih, rasta ya? Betul. Yang memandang rasta apa? Ya, pokoknya tidak pernah membedakan sara lah. Ya, tidak pernah membeda-bedakan, semua sama aja, tetap saling membantu sih intinya. Tetap memberikan, saya bukan motivator, tapi saya lebih kayak apa ya? Gak usah lu garap lagi kerjaan orang nih, motivator. Bukan. Saya bukan motivator gitu kan, saya hanya menginfluence diri saya sendiri biar tidak menjadi orang yang sombong. Guys, jadi 5 tahun lagi kita nanti moga-moga bisa ngonten bareng lagi. Resmond akan tetap mempertahankan originalitasnya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Kualitas masalah kedewasaan, kemudian positive vibes-nya yang ditularkan kepada followernya Resmond. Sukses Resmond buat karir. Terima kasih. Pekerjaan, pendidikan, konten lu, apalagi kerja nge-MC lu gitu ya, apalagi gitu. Ya apapun itu yang positif, gue doakan sukses, terus berkembang, terus menjadi Resmond yang memiliki positif impact ke sosial. Closing word dari seorang Bro Resmond. Oke, buat anak-anak muda, milenial gitu kan, misalkan bisa nggak sih gue tuh kantoran tapi gue jadi influencer? Dengan sangat bisa gitu. Tapi kita harus bisa tahu pakemnya nih. Kita kerja boleh. Kalau gue bilang pribadi, lu kok bisa sih konten? Ya bisa gue konten, bisa gue konten off air, tapi gue ngambil Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu gue ambil. Dalam satu hari Sabtu Minggu itu kan 2 hari ya. Nah, satu hari itu gue ngambil itu 5 konten. Jadi 2 hari itu 10 konten. Itu adalah stok komitmen. Ya udah, banyak orang yang nagih konten bukan sebagai budak konten ya. Di garis bawain bukan gitu. Jadi kita banyak yang nonton, kita sudah viral, mau nggak mau gitu kan. Mau nggak mau ya sudah gitu loh. Nah, bisa menginfluence orang walaupun kita kerja gitu kan, kita double job itu bisa. Yang penting kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih dahulu kita prioritasin, nanti karir kita kah atau konten kita. Kalau gue sih pribadi, kalau untuk di konten kreator, gue adalah mengambil kayak di diri gue, mindset gue tuh kayak, oh ini hanya kebetulan. Kita nggak tahu sampai semana sih manjangnya. Bener kan? Betul. Nah, kalau misalnya karir di KAI udah pasti jelas. Sampai masa depan tuh kita udah jelas, udah bisa kebaca gitu. Nah, jangan terlena dengan keviralan, tapi kita lebih kayak melepaskan nih yang sudah kita kejar. Apa yang selama ini kita inginkan nih, kayak pegawai BUMN, semua orang banyak mau dong. Kita lepas nih, enggak gitu kan. Sayang banget gitu. Nah, di situ kan kita dilema nih, ya kan? Kita bertahan yang di mana nih? Di kreator, di konten, atau di karir, gitu kan? Nah, kita nggak ada yang tahu nih, biar Allah yang menentukan gitu kan. Nah, lebih baik ya jalani dua-duanya, tapi harus prioritasin karir kita kantor. So, buat teman-teman di sana yang memang karena sekarang generasinya adalah konten ya, pada bikin konten, tapi jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Bro Resmond adalah lu tetap bisa ngantor, lu tetap bisa punya karir profesional, tapi di satu sisi lu bisa membanggakan kreativitas lu melalui konten. As long as tahu mana yang prioritas dan mana yang memberikan janji ke depan jangka panjang, nggak hanya masalah cuan jangka pendek. Oke.
Bro Resmond, thank you banget. Thank you. Pokoknya ya nonton jangan lupa ya kalian like, subscribe, and comment ya. Pokoknya buat tim Sobat Nino, asik. Sobat Nino nih, Sobat Nino ya. Kalian bantu like, subscribe, and comment. Pas setiap aku ada di mana kalian harus bantu like, subscribe, and comment. Thank you banget supportnya untuk konten gue yang baru kemarin ini apa. Gue lihat juga ini. Wah ini keren-keren juga nih pembahasan tentang pendidikan. Ngeri gue ya sekarang gitu kan. Gue mau ngambil pendidikan masih belum bisa nih melanjutkan kuliah gitu. Oh ya, moga-moga next lah, semangat kuliah. Oke bro, thank you banget. Salam hormat buat keluarga besar di kantor. Salam hormat juga, semoga sukses terus. That's wrap up for today guys, bersama Bro Resmond, KI Nino ya. Sukses terus. See you di Independent Trading. See you.